أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apa 5 juta cukup? Mereka melihat anak-anak remaja ini ingin ketika dia menikah ada kemudahan. Kemudian mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka akhirnya mereka berinisiatif untuk mengadakan, mana tulisannya? Kuliah nikah. Karena memang jamaah, orang mau daftar kerja di minimarket, orang mau daftar kerja di sebuah kantor hanya untuk menjadi cleaning service, itu diminta ijazah minimal SMA. Masa cleaning service minimal SMA? Baik, gak apa-apa. Penjaga minimarket minimal SMA, ada yang minimal S1, ada yang D3. Tapi menjadi seorang suami kok gak diminta ijazahnya jemaah? Ada yang ketika mau nikah ditanya, antum ijazahnya apa? Ijazahnya teknik. Terus putri ana mau diapain sama antum? Kalau antum ijazahnya teknik, ini bukan mesin, ini mau dibongkar-bongkar. Artinya ternyata, masya Allah, mak merah mejanya. Alhamdulillah jamaah. Artinya remaja masjid Al-Ikhlas ini semangat. Mereka baru belajar sehingga mereka memiliki inisiatif untuk apa? Untuk mengadakan kuliah. Sehingga nanti mereka mengeluarkan ijazah. Jadi kalau ada anak-anak yang melamar putri bapak nggak bawa ijazah dari remaja masjid Al-Ikhlas ini, jangan diterima. Artinya jamaah, ini usaha yang baik. Jadi perlu orang-orang menikah ini punya SIM, surat izin menikah. Mengendarai mobil aja ruwet dapat SIM-nya. Kadang kalau harus sogok sana sogok sini karena nggak lulus. Itu hanya motor, hanya mobil. Gimana sama anaknya orang? Maka seharusnya kita berpikir, para orang tua berpikir lagi, karena pernikahan itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang mulia. Ada sebagian orang tua menikahkan putranya karena putranya ini ayyar. Ayyar ini bahasa Arab yang fasih jemaah. Ayyar ini ya banyaklah aibnya dia, nggak bagus. Dengan harapan menikah supaya jadi benar. Jadi anak perempuannya orang dijadikan percobaan. Kalau tidak benar, ya coba cari lainnya nanti. Mungkin ada yang bisa. Ternyata ada niat-niat menikah yang nggak benar. Kemudian ada orang tua yang memiliki anak perempuan, dia juga tidak melihat kriteria bagaimana sebenarnya memilih seorang menantu. Bagi para wanita juga, bagi para akhwat, bagi para perempuan, hendaklah dia berpikir apakah yang melamar dia pantas untuk menjadi bapak dari anak-anaknya. Bisakah lelaki seperti ini membimbing dia menuju ke surga? Itu akan dibahas. Jadi kalau kita lihat pertemuannya mungkin akan menjadi 10 pertemuan. Ada yang masalah nanti bagaimana mempelajari tentang manajemen konflik. Kalau ada keributan di rumah itu solusinya apa? Apakah langsung diceraikan? Mungkin nanti juga akan ada yang dibahas tentang bagaimana memanage ekonomi keluarga. Biasanya lelaki-lelaki ini kalau nggak punya fulus, gajinya dikasihkan ke harimnya. Sudah ini
Berapa? Ana gaji 1 juta. Tolong dicukupkan. Istrinya mikir bagaimana 1 juta dia cukup. Alhamdulillah, kalau dapat istri yang benar bisa tuh dia memanage. Tapi kalau dapat istri yang nggak benar, 3 hari habis fulus. Bang, maafi fulus. Terus tidak tahu mau gimana sekarang. Akhirnya ribut. Maka ada banyak hal yang perlu dikaji oleh yang belum menikah dan yang sudah menikah. Yang sudah menikah juga perlu mempelajari. Oh, ternyata selama ini ana salah memberikan nasihat kepada istri ana. Ana salah cara mengajak istri ana kepada kebaikan. Atau sebaliknya, ada wanita-wanita yang dia sering tanya sama Ustaz, Ustaz, suami ana ini susah dibangunkan untuk sholat subuh, Ustaz. Suami ana ini suka main game. Kita orang kadang-kala bingung. Sudah endi anak lema main game. Astagfirullahaladzim. Kadang-kala main game sama anaknya. Nanti sampai nomor berapa? Jadi yang ditanya level berapa sekarang? Kadang-kala sang istri bingung, Ustaz, gimana Ustaz? Bahkan ada laki-laki yang hidupnya memang bersama game. Maka jemaah, kita akan mengkaji hal itu dan apa yang diusulkan atau diinginkan oleh remaja masjid ini, harapan ana bisa memberikan manfaat. Karena kemarin pernah dicoba kuliah nikah ini di Jember dan alhamdulillah bisa dibilang sukses. Kebanyakan yang ikut itu memang mahasiswa-mahasiswi. Karena bagaimanapun semua ingin menikah. Terkadang yang terjadi adalah pacaran sebelum menikah, sehingga pernikahannya tidak diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diadakan walimah, nih walimahnya yang syar'i bagaimana? Bikin walimah yang diundang dangdut, penari ular. Tertulis di depan, mohon doa restu. Antum mohon doa restu berema cerita. Orang tuh harus berpikir, ini nih kira-kira pernikahan walimah ini diridhoin Allah apa enggak? Karena ada orang yang enggak urusan. Kok enggak urusan? Antum enggak ingin anaknya mawaddah sakinah rahmah? Antum ketika mengadakan walimah, bukankah tujuannya ingin mengundang rahmat Allah supaya turun? Tapi kadangkala secara suasana antum mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diundang pada walimah itu perlu dipelajarin. Perlu duduk bersama. Mengkaji siapa yang pantas untuk diundang. Jangan sampai walimah yang diadakan menjadi walimah yang paling buruk, yang paling jahat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini contoh nih. Ana hanya akan memberikan muqaddimah. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah. Yang seperti apa? Yang diundang hanya orang-orang kaya. Orang-orang kaya diundang. Kenapa diundang? Amplopnya tebel, Ustaz. Makannya sedikit, amplopnya tebel. Dan yang miskin tidak diundang. Kenapa kok tidak diundang? Yang miskin karena banyak, amplop pasti kuning. Wallahi jamaah. Antum berpikir, oh ini orang kaya duitnya banyak, bisa untuk mengembalikan modal. Ketahuilah, kalau mau cari berkah buat pernikahan putri, kalau mau cari rahmat buat pernikahan putrinya, kalau mau cari fulus dari pernikahan putrinya, undang orang-orang miskin. Undang tuh tetangga-tetangga becaan apa, oncung kepi sudah. Bismillah. Ayo yukul.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum." Kalian tahu, kalian dikasih rizki sama Allah, kalian dikasih pertolongan sama Allah bukan karena yang kaya-kaya, bukan karena pejabat, bukan karena penguasa, tapi karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini terkadang kita kalau nggak belajar, nggak akan dapat tuh ilmu. Maka kuliah nikah ini diharapkan memberikan informasi yang cukup, memberikan wawasan yang memadai untuk putri-putri kita, untuk putra-putri kita ketika mereka melangsungkan pernikahan. Jamaah rahimakumullah, malam ini ana hendak membahas tentang hal-hal yang menyebabkan perceraian. Apa saja sih? Yang sekarang berumah tangga, kadangkala ada yang rumah tangganya di ujung tanduk. Tinggal sebentar kayaknya sudah berpisah. Sebagian rumah tangganya ya seperti kapal yang sudah mulai bocor sana, bocor sini, sebentar lagi mau karam, Ustaz. Rejalnya kadang-kala ngelihat cari perahu lain. Ngelihat perahu dia mau karam, cari perahu lain. Yang harim na'udzubillah juga seperti itu. Kata umminya, "Nak, engkau masih muda, nak, masih cantik." Banyak rejal yang mau. Bismillah sudah, gugat cerai. Kita perlu belajar. Apa sih yang menyebabkan rumah tangga kita jadi amburadul? Apa sih yang menyebabkan anak kita hendak bercerai? Apakah masalahnya karena salah memilih pasangan, atau ada masalah yang memang perlu diperhatikan? Kalau kita melihat penyebab perceraian terjadi, yang paling dahsyat adalah kebodohan. Nikah nggak punya ilmu tentang pernikahan, jahil. Allah mensifatin manusia ini ketika Allah menawarkan amanah ini. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit yang 7 lapis, ditawarkan kepada bumi yang 7 lapis, ditawarkan kepada tiang-tiang atau pancang-pancang gunung-gunung yang menguatkan ini bumi. Semuanya takut. Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggak ya Allah. Siapa yang memegang amanah itu? Manusia. Lalu Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Berkaitan dengan hal ini jamaah, apa solusinya? Ya belajar. Kita harus belajar. Ada istri yang tidak tahu dengan hak suami. Istri, Masya Allah, baru nikah, dapat 3 hari, yang namanya pakaian numpuk, piring tidak dicuci. Ketika suaminya tanya, wahai istriku, kenapa baju tidak dicuci? Afwan bang, anak ini menikah bukan untuk jadi haddamah, bukan jadi pembantu. Maka tolong datangkan pembantu untuk cuci piring dan cuci baju. Kira-kira rejalnya bagaimana menghadapi istri yang seperti ini? Karena ada perempuan-perempuan tadi yang nggak tahu sama haknya suami dan kewajiban dia sebagai istri. Kebodohan. Suami pun seperti itu. Nggak tahu suami, Masya Allah, habis zuat tetap pulang malam, begadang ke rumah sohib. Pulang ke rumahnya, istrinya menanti
membukakan pintu, disediakan makanan yang enak, lalu suami langsung tidur. Dan sang suami mengatakan, ana rejal, ana pemimpin di rumah. Apa yang ana kerjakan gak perlu ditanya. Subhanallah. Rasulullah SAW ditanya nih, ada seorang sahabat yang Masya Allah kerjanya begadang sholat malam. Begadang sholat malam. Lalu kata Nabi SAW, hati-hati, istrimu punya hak, matamu punya hak, Allah juga punya hak. Maka berikan hak itu sesuai dengan mereka yang memiliki. Tapi karena kebodohan, ada orang-orang yang Masya Allah mau berdakwah. Anda mau berdakwah. Istri gimana nafkah buat istri? Allah yang akan menanggung nafkahnya. Biarkan Allah. Subhanallah. Kadangkala mereka karena semangat keimanan, tapi karena faktor kebodohan, dia itu punya tanggung jawab. Dia ambil anaknya orang. Sehingga kita tahu Rasulullah SAW ketika menyuruh menikah, apa semuanya disuruh menikah? Tidak. Yang mampu menikah, nikah. Nggak mampu, jangan nikah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu, secara fisik mampu, secara ekonomi mampu, nikah. Kalau nggak mampu beremah. Ustaz, anak tapi harus nikah ini Ustaz. Terus fulus, maafi fulus. Terus ceretan beremah. Nggak usah nikah. Ngapain puasa? Puasa, jaga dirimu. Dari mana dia tahu? Belajar. Tapi kebodohan terkadang sebagian orang enggak, bismillah, anak akan nikah. Ingat, yang menikah itu yang mampu. Karena dia harus memberikan makan kepada anak orang. Dia punya kewajiban memberikan sandang, pangan, dan papan kepada istri dia. Maka jamaah, kebodohan ini yang kadangkala membuat rumah tangga jadi hancur. Suami marah, istri ikut marah. Kenapa? Ustaz, saya tak salah. Saya tidak mau diinjak hak saya. Saya ini termasuk gadis yang paling dihormati di kampung Arab sini, Ustaz. Masa laki-laki kayak gini anda diamkan? Oh, ini faktor kebodohan. Karena kita tahu di dalam syariat Islam ini, kalau suami marah, istri jangan ikut marah, neng-neng, ngalah. Emangnya seperti itu? Seperti itu kalau ingin rumah tangganya terjaga. Sholat malam. Orang kalau ingin rumah tangganya dijaga, kadangkala melihat, Ustaz, kok rumah tangga anak ini gimana Ustaz ya? Suami ini sudah kurang perhatian sama kita. Entar kadukon. Mak lelaken ini bisa ketek ya. Ada jemaah. Kalau antum lihat ada orang-orang yang berangkat ke dukun karena kebodohan dia ingin suaminya ini Masya Allah nurut sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, penghuni neraka ketika mereka masuk neraka, apa kata mereka? Allah jelaskan di surah Al-Mulk ayat 10. Mereka mengatakan, qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau selama kita hidup di dunia, kita itu mau dengarkan, dikasih nasihat didengarkan, ada kajian datang dengarkan, wa na'qil, dan kita kemudian mau memikirkannya, mau memahaminya, niscaya kita tidak akan menjadi penghuni neraka. Kenapa banyak wanita masuk neraka? Kenapa lelaki juga banyak masuk neraka? Karena kezaliman mereka. Maka sebelum menikah, kalau ada lelaki yang melamar mau menikahin putrinya, tanya orang tua. Apa yang ditanya? Kebanyakan yang ditanya apa? Kerjanya apa?
Kalau ngomong alhamdulillah anak nggak kerja. Iya, soalnya anak bos perusahaan, anak cuma tanda tangan aja kerjanya. Masya Allah, kata orang tuanya, ini cocok ini, bismillah. Kapan insya Allah kawinnya? Langsung. Seharusnya ini tanya sama orang tua, tanya, Afwan, antum sudah tahu nggak kewajiban antum sebagai seorang suami kalau antum diterima menjadi suami istri anak-anak? Antum sudah tahu nggak kewajiban antum kepada mertua, kewajiban antum kepada orang tua? Antum udah paham nggak kalau istri marah gimana antum menyikapinya? Antum udah tahu nggak? Ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Karena kalau sekedar kuliah S1, kuliah S2, ambil ekonomi, di sana nggak pernah belajar tuh tentang hak dan kewajiban suami istri. Nggak pernah diajarkan di sana. Mau jadi profesor ekonomi pun nggak akan belajar di sana. Kecuali dia belajar sendiri, mencari ilmu sendiri. Maka ingat, salah satu penyebab perceraian itu adalah, siapa yang nulis pertanyaan ini? Masya Allah, dari belakang. Nah, kebodohan. Oleh karena itu kewajiban pertama adalah berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.